Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai materi farmakologi yang berhubungan dengan imunitas, yaitu tentang imunomodulator, imunostimulan, dan imunosupresan. Apa itu imunomodulator? Imunomodulator adalah suatu substansi baik alamiah maupun sintetis yang dapat membantu mengatur keseimbangan sistem imun. Penggunaan imunomodulator ini biasanya direkomendasikan pada penderita gangguan sistem imun. Secara luas digunakan untuk pengobatan pada penyakit kronis untuk memperbaiki sistem imunitasnya. Nah, misalnya nih, diberikan pada seseorang yang telah diberi obat antibiotik dan antivirus jangka panjang. Kemudian untuk bentuk imunomodulator sendiri itu ada dua macam. Yang pertama adalah imunodepresan, yang kedua adalah imunostimulan. Imunodepresan adalah substansi yang dapat menghambat. Depresan artinya menghambat, ya, menghambat sistem imun. Sementara stimulan artinya stimulansia, yaitu substansi yang dapat menstimulir sistem imunitas. Nah, imunosupresan ini dapat berupa senyawa eksogen, senyawa endogen, obat maupun hormon, bisa juga berbentuk imunotoksin dan lingkungan. Nah, eksogen sendiri terdiri dari obat, endogen itu adalah hormon, imunotoksin contohnya adalah lingkungan tadi. Nah, obat yang berefek imunosupresan itu bertujuan untuk menghambat atau mencegah proses aktivitas sistem imun atau terapi imunosupresif. Biasanya obat-obat yang berefek imunosupresan ini digunakan untuk mencegah terjadinya penolakan transplantasi organ pada saat pembedahan, kemudian atau transplantasi jaringan. Pengobatan imunosupresan juga digunakan untuk pengobatan terhadap penyakit yang berhubungan dengan autoimmunity, kemudian pengobatan terhadap penyakit alergi kronis. Nah, obat-obat yang bertindak sebagai imunosupresan itu contohnya adalah glukokortikoid atau kita kenal dengan kortikosteroid ya. Yang kedua yaitu obat sitostatik atau yang kita kenal dengan obat-obat kanker. Selanjutnya adalah antibodi. Adalah obat-obat yang berhubungan dengan antibodi, misalkan vaksin dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah obat yang bekerja pada imunofilin. Sementara yang selanjutnya adalah obat-obat yang lainnya yang berhubungan dengan imunosupresan atau digunakan untuk menahan ya sistem imun. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang pertama adalah glukokortikoid. Jadi glukokortikoid merupakan suatu kelas steroid hormon atau hormon steroid yang berikatan dengan reseptor glukokortikoid. Yang mana glukokortikoid ini biasanya berada pada sel-sel hewan, ya, muncul pada sel-sel hewan. Nah, nama glukokortikoid sendiri terdiri dari 3 suku nama. Yang pertama adalah glukos, yang kedua adalah korteks, yang ketiga adalah steroid. Jadi glukokortikoid adalah penggabungan dari glukos, korteks, dan steroid. Nah, di mana ini dialirkan melalui yang bertugas untuk meregulasi sistem metabolisme glukosa dalam darah. Jadi glukokortikoid ini diberikan atau dimuncul itu berhubungan dengan regulasi kontrol metabolisme glukosa darah ya, karena namanya juga gluko ya pasti glukosa. Nah, di mana senyawa-senyawa ini disintesis di adrenal cortex dan memiliki struktur steroidal ya. Glukokortikoid sendiri merupakan bagian dari feedback mechanism atau mekanisme balik dari sistem imun yang menyebabkan terutama yang bertindak pada aktivitas imunitas, yaitu pada saat terjadinya inflamasi ya. Ketika aktivitas imun turun karena adanya imunitas, maka glukokortikoid biasanya akan muncul atau kortikosteroid digunakan untuk meredam inflamasi. Nah, glukokortikoid sendiri digunakan secara luas oleh masyarakat dan digunakan dalam dua kategori. Yang pertama adalah sebagai imunologikal, yang kedua adalah metabolik. Baik, kita akan bahas yang tentang imun dulu ya, glukokortikoid efek pada imunologis. Jadi
glukokortikoid ini berhubungan dengan interaksi dari glukokortikoid reseptor. Jadi pengikatan antara sistem imun dengan reseptor glukokortikoid, di mana fungsinya adalah mengupregulasi atau mengekspresi atau ekspresi dari protein antiinflamasi. Jadi dia akan menandai bagian dari tubuh kita yang mengeluarkan mediator-mediator inflamasi dalam bentuk protein. Kemudian mendown regulate dari ekspresi proinflamatori protein. Dia juga digunakan untuk menurunkan ekspresi dari agen-agen proinflamasi ini. Bisa juga meningkatkan, kemudian bisa juga menurunkan, ya. Kemudian glukokortikoid sendiri juga menunjukkan tugasnya atau berfungsi dalam pembentukan dan homeostasis dari sel limfosit. Jadi memang glukokortikoid ini memiliki peranan dalam pembentukan dan keseimbangan dari sel T limfosit, ya. Ini juga menunjukkan adanya contoh di transgenik di mencit ya, transgenik, di mana terjadi peningkatan atau penurunan sensitivitas dari sel T yang berhubungan dengan glukokortikoid. Ini ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan itu, ya. Nah, glukokortikoid sendiri digunakan untuk menghambat terjadinya alergi, inflamasi, dan autoimunitas. Nah, glukokortikoid sendiri juga digunakan untuk pasca transplantasi, mencegah timbulnya reaksi penolakan transplant dengan menghambat sistem kerja imun. Jadi ini adalah gambarannya. Jadi ini adalah mediator-mediator inflamasi. Jadi ini adalah biomarkernya, ada IL-5, IL-6, IL-8, dan tumor necrosis faktor gamma, di mana glukokortikoid bertugas untuk menghambat keduanya, baik di respon imun seluler atau CMI maupun di respon imun yang humoral, gitu. Ya, kalau yang seluler itu berhubungan dengan sel T, sementara yang humoral berhubungan dengan sel B, di mana hasil produk akhirnya seharusnya akan terjadi proliferasi sel T pada respon imun seluler, sementara di respon imun humoral akan terjadi produksi antibodi. Nah, glukokortikoid akan berfungsi untuk menghambat kedua fungsi dari respon imun ini, respon imun humoral dan seluler. Kemudian untuk sitostatik itu obat yang digunakan untuk kanker, biasanya menghambat pembelahan sel. Dalam terapi imun ini digunakan dalam dosis kecil. Pada terapi maligna digunakan dosis yang lebih besar. Obat ini berpengaruh atau menghambat terhadap proliferasi sel T dan sel B. Selain itu, jenis obat purin analog yang biasanya diberikan. Nah, jenis obat sitostatika itu biasanya fungsinya sebagai imunodepresan atau menurunkan sistem imun, ya. Karena memang proliferasi atau perkembangan sel-sel kanker sangat cepat sehingga digunakan untuk menghambat perkembangan sel-sel tumor tersebut. Jadi contohnya ada agen alkilat, ada siklofosfamid, nitrosurea, dan komponen platinum. Jadi kalau siklofosfamid itu baik digunakan untuk SLE atau sistemik lupus erythematosus, kemudian autoimun anemia hemolitik. Jadi yang berhubungan dengan darah biasanya. Nah, namun hal ini menyebabkan side effect yang sangat potensial, yaitu pansitopeni. Pansitopeni itu artinya penurunan semua elemen darah baik eritrosit, trombosit maupun leukosit secara bersamaan. Dan juga ada potensi terjadinya penurunan hemoragik hepatitis. Selanjutnya ada antimetabolit. Untuk antimetabolit ini contohnya ada golongan asam folat yaitu methotrexate, dan golongan analog purin atau merkaptopurin contohnya adalah azatriopin dan pirimidin, azatriopin dan merkaptopurin. Ada juga golongan pirimidin analog yang dan ada juga yang terakhir adalah protein sintesis inhibitor. Kemudian yang ketiga ada antibodi. Antibodi kadang digunakan sebagai terapi imunodepresan yang kuat dan cepat untuk mencegah reaksi penolakan, juga baik untuk pengobatan terhadap limfoproliferasi atau penyakit autoimun, misalkan CD
CD20 monoklonal. Nah, untuk adapun bentuk terapi antibodi itu ada monoklonal artinya satu cloning, kemudian poliklonal yaitu lebih dari satu cloning. Monoklonal, antigen yang telah murni langsung diberikan, contohnya interleukin 2 reseptor, CD25 dan CD3 di antibodi. Biasanya monoklonal ini digunakan untuk mencegah reaksi penolakan terhadap organ transplant dan juga mengurangi jumlah limfosit. Side effect-nya biasanya demam saja. Nah, sementara kalau antibodinya adalah poliklonal, itu ada timosit dan limfosit, di mana ada tikus dan kuda di situ. Misalkan memiliki serum anti ya, di situ akan terjadi pembentukan antigen yang digunakan sebagai anti timosit, kemudian pembentukan poliklonal imunosupresi anti limfosit atau disebut dengan ETG, dan heterolog poliklonal antibody ya. Nah, obat-obat yang bekerja pada imunofilin ini yang terakhir yaitu siklosporin. Nah, obat ini digunakan untuk menghambat pembebasan limfokin dan interleukin. Akibatnya mengurangi fungsi efektor dari sel T. Sementara obat-obat yang lain itu berbentuk interferon ya. Ini merupakan salah satu marker inflamasi di mana interferon gamma menghambat produksi dari T helper 1 dan sitokin. Gitu. Kemudian ada juga opioid digunakan untuk penggunaan jangka lama untuk mendepres atau menahan sistem imun. Ada juga TNF alpha binding protein dan sebagainya. Berikutnya adalah imunostimulan. Imunostimulan itu ada imunostimulan spesifik digunakan untuk merangsang terbentuknya respon imun spesifik. Contohnya vaksin, antigen. Kemudian imunostimulan yang non spesifik digunakan untuk merangsang terbentuknya respon imun yang non spesifik, artinya tidak spesifik ya. Contohnya adalah adjuvan dan obat-obat alami. Nah, obat alami contohnya aloe vera ya, yang mengandung polisakarida, di mana digunakan untuk menstimulasi kerja dari makrofag. Nah, kemudian ada imunoterapi. Jadi konsepnya itu ada 3. Yang pertama adalah imunopotensiator dan indication, kemudian yang kedua adalah imunosupresan dan indication, yang ketiga adalah imunomodulator and the use of them atau penggunaan kesemuanya. Nah, jadi imunopotensiator dan indication ini merupakan senyawa kimia, contohnya adalah levomisol, simetidin, isoprinosin atau iso, kemudian agen-agen mikrobiologi, contohnya BCG, PP ya. Kemudian ada juga protein yang berkaitan dengan sistem imun, contohnya imunoglobulin, IRNA. Nah, hal ini digunakan untuk pencegahan tumor, imunodefisiensi, dan infeksi suatu penyakit ya. Di situ ada vaksinnya juga. Nah, kemudian ada imunosupresan dan indication. Jadi imunosupresan ini merupakan senyawa kimia yang dimana siklofosfamid, kemudian azathioprin, kemudian steroid dan sebagainya digunakan untuk mengatasi atau menahan dari sistem imun. Nah, sebagai contoh siklosporin dan azathioprin. Jadi di sini kita ada siklosporin digunakan untuk ini mediator-mediator inflamasi ya. Ada interferon, interleukin 2, kemudian di sini ada perkembangan sel T. T sitotoksik artinya sitotoksik itu artinya kanker ya. Jadi sel T yang mengandung sel kanker yang proliferasinya sangat cepat. Jadi obat ini bekerja di blok-blok ini untuk menghambat proliferasi, kemudian mencegah inflamasi dan juga mencegah masuknya interferon ke dalam makrofag. Nah, kemudian ada hypersensitivity disease, autoimmune disease, dan graft rejection response. Di sini contohnya adalah inaktivasi dari suatu rantai senyawa ini. Contohnya ada anti B7AB, CTLA4 imunoglobulin, kemudian anti CD28 yang digunakan untuk kostimulatori sinyal. Nah, kemudian yang terakhir adalah imunomodulator and the
use of them. Jadi penggunaan imunomodulator dan penggunaannya keseluruhan. Yang pertama adalah untuk biological response modifier. Jadi untuk memodifikasi respon biologis tertentu. Yang kedua adalah classification and function of BRM. Jadi mengklasifikasikan berdasarkan fungsi dari biological response modifier tadi. Nah, klasifikasi dari function BRM ini ada immunoreconstitution, artinya berhubungan dengan hemopoietic stem cell dan timus. Kemudian ada monoclonal antibodies atau MCAB dan targeted drug atau obat yang sudah jelas targetnya. MCAB contohnya adalah anti-CD3, anti-CD4, dan anti-CD8. Dengan target obatnya adalah imunotoksin, IT, imunokonjugat, radioimunokonjugat, dan juga di sini ada golongan sitokin dan sel-sel yang diaktifasi oleh sistem imun. Contohnya adalah interferon, kemudian tumor necrosis faktor, CSF, TGF, dan berbagai polipeptida yang berukuran sangat kecil. Bisa juga merupakan imun sel berbentuk lak dan til. Untuk klasifikasi dari BRM yang nomor 4 adalah tumor vaksin dan gen terapi, di mana di sini berkaitan dengan psiki gen terapi. Ini adalah gambaran tadi, ada MCAB. Jadi MCAB itu ada MCAB medicine, ada MCAB enzim, isotop, dan toksin. Nanti kita akan obat yang kita pilih pasti akan berkaitan dengan MCAB medicine untuk mengurangi resiko toksisitas. Nah, sitokin dalam terapi tumor itu ada beberapa macam ya. Sitokin itu agen second messenger ya, salah satunya ya. Ada interferon alfa, kemudian interferon gamma, kemudian IL-2 dan TNF alfa, di mana ini digunakan untuk penggunaan tumor yang berbeda-beda. Misalkan interferon alfa itu ada di remission hair cell dari leukemia, bisa juga untuk karsinoma. Kemudian untuk interferon gamma itu di karsinoma, ada kalau IL-2 itu untuk renal cancer dan melanoma, dan TNF itu untuk berbagai malignansitas. Selanjutnya adalah cytokine effect dan possibilities anti-tumor mechanism. Jadi ada digunakan untuk berbagai sitotoksik, digunakan untuk meningkatkan ekspresi dari MHC kelas 2 atau major histocompatibility complex kelas 2. Sementara interferon alfa lebih pada gamma lebih pada kelas 1 dan 2. Kemudian interleukin 2 lebih pada T cell activation dan proliferation dan NK cell activation. Sementara TNF alpha adalah meningkatkan tumor cell adhesion, macrophage, dan lymphocyte activation. Ini adalah gambarannya. Jadi di mana terjadi peningkatan respon imun berdasarkan peningkatan imunitas dalam penanganan dalam tumor, ya. Jadi sinyal-sinyalnya ini diblok oleh obat-obat yang berhubungan dengan anti tumor. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.